Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Miftahul Jannah. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang mengapa suhu tubuh yang diukur di bagian tubuh yang sama dapat berubah dalam waktu yang berbeda. Oke teman-teman, didapati ada data sebagai berikut. Nah, yang pertama ada bangun tengah malam, yang kedua ada berangkat tidur, yang ketiga ada mandi pagi, yang keempat olahraga, yang kelima kuliah siang, dan yang keenam mandi malam dengan air hangat. Nah, data-data tersebut masing-masing diukur dengan termometer dan di tempat yang sama, yaitu di ketiak. Nah, yang pertama ada bangun tengah malam di waktu 04.40 atau 4.40 dengan suhu tubuh 35,1 derajat Celcius. Mengapa? Nah, dengan suhu tubuh kalian yang berkisar antara 35 derajat Celcius dapat dikategorikan sebagai hipotermia atau suhu tubuh yang rendah yang disebabkan oleh tubuh kehilangan panas lebih cepat. Nah, meskipun demikian, bila hal ini tidak disebabkan kondisi tertentu dan tidak menimbulkan keluhan, suhu tubuh yang demikian dapat jadi merupakan suatu variasi yang normal. Nah, namun bila hal ini menimbulkan rasa dingin atau tidak nyaman pada kalian, maka kalian dapat menggunakan pakaian yang tebal, mengkonsumsi makanan dan minuman hangat, dan tidak mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein atau alkohol. Nah, bila keluhan tersebut dirasa cukup berat atau mengganggu, maka sebaiknya kalian memeriksakan diri kalian ke dokter untuk memastikan penyebabnya agar mendapat penanganan yang tepat. Nah, yang kedua, ketika kita berangkat tidur dengan suhu tubuh 35,7 dan di waktu 23.15. Nah, mengapa demikian? Nah, tidur biasanya dimulai ketika tingkat perubahan suhu dimulai dengan hilangnya panas pada tubuh. Nah, suhu terendah rata-rata orang dewasa biasanya terjadi sekitar jam 5 pagi atau 2 jam sebelum mereka terbangun di pagi hari. Nah, suhu tubuh yang rendah ini memiliki asosiasi dengan tidur. Orang yang tertidur di malam hari umumnya memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan orang yang terjaga. Jika seseorang terjaga, mereka biasanya memiliki suhu tubuh yang lebih hangat. Nah, panas dalam tubuh tersebut memberikan energi untuk terus terjaga. Maka dari itu, pengaturan suhu saat tidur sangat dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Karena untuk mencapai tahap tidur nyenyak, suhu tubuh biasanya lebih dingin dibandingkan saat kita terjaga. Selain pengaturan suhu kamar, pastikan bahwa kasur yang Anda miliki permukaan sejuk seperti kasur latex dengan memori foam dari Mimpi. Suhu tubuh secara prinsipnya dapat berubah-ubah dan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam tubuh maupun eksternal dari luar tubuh. Nah, selama pengukuran suhu tubuh masih berada di rentang 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius atau dengan pengukuran melalui kulit seperti pada pengukuran di dahi atau ketiak, maka dapat dikatakan bahwa suhu tubuh masih berada dalam rentang yang normal. Suhu tubuh saat pagi hari memang dapat menjadi lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh setelah aktivitas dikarenakan pada saat baru bangun tidur, suhu yang terukur adalah suhu metabolisme dasar kalian yang masih belum dipengaruhi proses metabolisme selama aktivitas yang mana proses ini dapat menyebabkan peningkatan suhu tubuh. Nah, yang keempat yaitu ketika kita berolahraga di waktu 6:40 dengan suhu 36,1 derajat Celcius. Nah, saat kita berolahraga
Denyut jantung kita juga akan meningkat dan membantu memompa lebih banyak darah melalui sistem yang juga akan meningkatkan suhu tubuh kita. Nah, itulah sebabnya kita merasa panas saat berolahraga atau suhu kita naik. Nah, yang kelima ada kuliah siang di waktu 13.00 dan dengan suhu tubuh 36,8 derajat Celcius. Nah, suhu tubuh di siang hari bisa naik itu karena disebabkan bisa lewat aktivitas berat seperti berolahraga dapat meningkatkan panas tubuh. Panas tubuh bakal semakin meningkat jika seseorang tak terbiasa berolahraga secara teratur atau berolahraga di lingkungan yang panas. Yang kedua, makanan dan minuman tertentu. Nah, makanan dan minuman tertentu membuat seseorang merasa lebih panas dari biasanya. Beberapa makanan dan minuman itu diantaranya adalah minuman beralkohol, berkafein, makanan pedas, serta makanan dan minuman dengan suhu tinggi. Nah, yang ketiga ada pakaian. Pakaian yang ketat atau gelap dapat meningkatkan panas tubuh dan menghalangi sirkulasi udara di sekitar. Serat sintetis juga dapat memerangkap panas dan mencegah keringat menguap. Hal ini dapat menyebabkan kehangatan berlebih. Nah, yang terakhir ada mandi di malam hari dengan air hangat di jam 19.50 dengan suhu tubuh 35,7 derajat Celcius. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh dinginnya cuaca di malam hari dan dinginnya air di malam hari. Meskipun kita menggunakan air hangat, tetapi ketika kita selesai mandi dengan air hangat, kita bisa merasakan sejuknya di malam hari itu. Ini juga bisa disebut hipotermia. Nah, kita bisa menghangatkan tubuh kita dengan pakaian yang tebal, mengkonsumsi makanan dan minuman yang hangat, dan jangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol dan kafein. Nah, teman-teman, sekian dulu penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya.